Salam, puji Tuhan, haleluya. Salam sahabat, selamat pagi, selamat hari Sabat. Pada hari ini tanggal 10 Juni tahun 2023. Kita berjumpa lagi dalam channel kami tentang berita kebersamaan. Berita kebersamaan yang hari ini kami akan memberitakan tentang berita Sion yang bermuatannya adalah agama baru yang muncul dari Papua bagian barat, dari timur jauh dari Yerusalem. Ya, ini agama baru yang sementara ini sedang dihebohkan di Indonesia saat ini adalah suatu agama baru. Jadi agama baru itu yang dimaksud mereka itu adalah agama itu memang pernah diramalkan oleh seorang Yosefus, seorang ahli dari orang Yahudi yang tinggalnya di Perancis. Karena terjadi pembantaian, dia lari ke Roma, masuk ke agama Katolik. Dari sana dia membuat buku-buku. Dia diperkirakan hidup pada zaman Yesuha, dan dia juga hidup di zaman para murid-murid Yesua. Jadi dia menyatakan bahwa agama baru akan muncul di Indonesia. Indonesia itu Indonesia bagian timur. Dan wilayahnya itu dia terapit di antara ada 3 laut. Ya. Dan tepatnya banyak peramal dari Indonesia, dari agama-agama, mereka meramalkan bahwa dia dari Sulawesi. Di tengah-tengah Sulawesi itu dia ada di tengah laut Sulawesi, terus laut Flores dengan laut Maluku. Haleluya. Apa benar demikian? Dan agama itu adalah agama yang baru. Jadi dia tidak termasuk dalam salah satu dari golongan agama denominasi gereja Kristen Protestan atau Katolik. Haleluya. Itu sementara diramalkan. Haleluya. Tentu saja Yosefus ini dia ramalkan seperti itu. Artinya dia melihat ke depan. Di tahun 2023 tepatnya akan muncul itu agama baru itu. Haleluya. Kita kembali ke Alkitab. Bagaimana nubuatan daripada Yesus sendiri. Itu agama yang baru yang akan muncul itu yang telah ada, yang akan muncul kembali mulai dari Papua. Agama itu namanya agama tubuh Hamasya. Gereja Tuhan tubuh Hamasya. Ya. Kita kembali ke firman Tuhan. Apa yang diramalkan oleh Yosefus ini, berangkat lagi dia juga meneliti apa yang dikatakan oleh Yesua. Setelah Yesua, sebelum dia naik ke surga, itu dia beritahukan kepada para muridnya itu begini. Markus 16 ayat 8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak menyatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesua sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Haleluya. Nah, di sini sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Berita yang kudus dan tidak terbinasakan diberitakan oleh murid-muridnya dengan perantaran murid-muridnya. Dia datang dari timur yang jauh, dari timur jauh. Nah, berita itu berita kudus dan tidak terbinasakan. Berita kudus dan tidak terbinasakan, berita yang tidak akan dibinasakan, dibunuh.
mati dan lain-lain. Tidak ada. Haleluya. Nah, itu diberitakan dari timur ke barat. Nah, hal ini yang diselidiki oleh para rasul, baik itu para rasul, para nabi pada zaman itu. Apa yang Yesus katakan itu. Nah, Yosefus juga adalah salah satu yang orang yang hidup pada waktu itu, pada zaman-zaman itu. Nah, dia juga penasaran meneliti apa yang akan terjadi dari timur itu. Timur itu di mana? Di tempat matahari terbit. Di situ dia mendapat ramalan, pewayuan, mendapat hikmat. Karena dia masuk Katolik, mendapat suatu pandangan dalam mata alam dari orang-orang Yahudi itu sendiri. Dia melihat bahwa itu dia ada di timur. Timur itu di Indonesia. Indonesia itu bagian timur. Banyak para ahli peramal dari agama-agama, dari Hindu, Buddha, dari Islam mulai meramalkan itu. Haleluya. Saudara, akhir-akhir ini ada berita lain lagi menyatakan bahwa burung buas dari timur. Haleluya. Banyak yang menafsirkan bahwa itu burung Garuda. Haleluya. Karena Indonesia memiliki lambang burung Garuda. Haleluya. Ada juga akan muncul itu pemimpin besar yang menggerakkan itu dari Indonesia. Itu pemimpin itu berita yang kudus dan tidak terbinasakan. Haleluya. Pemimpin yang akan menggerakkan agama itu. Haleluya, agama baru itu. Haleluya. Yang dimaksud di sini adalah yang diramalkan. Kebanyakan itu kan dari agama-agama yang ajaran kuno dari Jawa. Jawa juga banyak meramalkan tentang itu. Haleluya. Namun di firman Tuhan juga dia bernubuat dan semua nubuat tentang akan digenapi. Ini berangkat dari apa yang dinubuatkan oleh Yesus sendiri. Berita yang kudus dan tidak terbinasakan. Dia akan datang dari timur ke barat. Haleluya. Nah, berita itu akan disampaikan dengan perantara murid-muridnya. Murid-murid ini memiliki roh kudus. Haleluya. Nah, agama yang baru yang akan muncul itu memang dia akan datang dari Papua. Haleluya. Tapi agama itu adalah agama yang dikenal dengan Gereja Tuhan Tubuh Kristus. Haleluya. Gereja Tuhan Tubuh Amasya. Nah, Tubuh Amasya ini kepalanya siapa? Pemimpinnya siapa? Pemimpinnya itu Roh Kudus. Kepalanya itu Yesus sendiri, kepalanya. Nah, satu tubuh atau satu organisasi atau satu lembaga ini kepalanya itu Yesus sendiri. Saudara, tubuh ini dia bergerak dalam dimensi roh. Haleluya. Dimensi roh. Haleluya. Dimensi rohani itu Yesus itu memiliki tubuh kemuliaan atau disebut tubuh surgawi. Kita lihat dulu ayat ini. Kita lihat dulu 1 Korintus 15 ayat yang ke-40 41. 1 Korintus 15 ayat yang ke 1 Korintus 15 ayat yang ke 40 41. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Jadi di sini ada tubuh surgawi, ada tubuh rohani, ada tubuh jasmani. Jadi ada rahasia yang Tuhan bukakan bahwa pertama manusia ada di Taman Eden ada dua tubuh. Tubuh rohaniawi adalah tubuh surga, tubuh rohani adalah orang-orang Ibrani yang ada dalam pagar Taman Eden. Tuhan bilang, di luar daripada pagar Taman Eden, tapi masuk dalam Taman Eden, itu adalah manusia Adam dari tubuh jasmani. Haleluya. Kita lihat ayat berikutnya. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah rohania, tetapi alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Ini manusia rohani. Haleluya. Manusia kedua yang datang ke bumi itu siapa? Yesus sendiri. Yesus memakai tubuh rohania. Haleluya. Atau manusia rohania. Manusia rohania, ya. Haleluya. Yesus harus memakai tubuh manusia. Lahir inkarnasi. Haleluya. Sebagai manusia. Itu dimuat di dalam buku Injil yang kekal. Wahyu
14 ayat 6, 7. Di situ muat tentang Injil kekal, itu muat semua seluruh kehidupan Yesua. Haleluya. Kembali ke pokok pembicaraan, bahwa gereja baru yang muncul itu, gereja Tuhan itu namanya tubuh Amasya. Tubuh Amasya. Jadi ini tubuh ini di dalam roh. Haleluya. 1 Korintus 12:24. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Anggotanya. Jadi tubuh Yesua atau tubuh badan 66 anggota tubuh Yesua. Haleluya. Itu di dalam roh. Pemerintahnya itu di dalam roh. Sehingga di dalam tubuh Amasya itu ada roh yang bekerja, ada 9 kali 5 jawatan yang bekerja di dalam. Haleluya. Ya. Ini yang nanti disebut dengan gereja Tuhan tubuh Kristus. Jadi dalam dikatakan bilangan itu dikatakan persekutuan tubuh Kristus. Tubuh Kristus, persekutuan itu perkumpulan orang-orang yang memiliki karunia-karunia roh. Bertemu dengan kepala Yesua di dalam roh, dalam dimensi roh. Mereka beribadah di dalam dimensi roh. Haleluya. Nah, haleluya. Nah, manifestasinya itu akan nyata dalam kehidupan manusia, dalam sehari-hari kita manusianya. Manifestasi daripada roh itu, karena Tuhan kita itu roh. Di mana ada roh di situ kehidupan. Haleluya. Di mana ada roh di situ kemerdekaan, kebebasan. Demonstrasi roh itu dia akan nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang gila sadar, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tuli mendengar, yang sakit sembuh, yang terikat terlepas. Ya, haleluya. Karena ada tubuh. Waktu Yesus bangkit itu memakai tubuh kemuliaan. Yesus datang juga memakai manusia. Manusia apa? Manusia yang tidak ada dosanya. Dia lahir dari seorang perempuan. Manusia, Maria. Nah, haleluya. Yesus memakai tubuh apa? Manusia rohani. Manusia tubuh surgawi. Haleluya. Sehingga di dalam, maka itu dikatakan Yesus itu kudus. Dan berita tentang pemberitaan tentang kudus dan tidak terbinasakan itu dia akan datang dari timur ke barat. Haleluya. Itu yang diselidiki oleh Yosefus dan dia meramalkan. Ternyata itu dia akan datang dari timur, bukan dari Sulawesi, tetapi dari timur. Itu wilayah tiga samudra, Pasifik, India, Laut India, Pasifik, Laut India, Banda dengan Laut Cina Selatan. Itu dia terapit Papua ada di sana. Haleluya. Dari negeri itu dia akan datang. Haleluya. Jadi gerakan tubuh Kristus atau gereja Tuhan tubuh Kristus itu dia mulai gerakannya waktu pencurahan Roh Kudus mulai berawal tanggal 14 sampai 16 Agustus tahun 1972 di Jalan Gerilyawan di Abepura, Jayapura. Pada waktu itu gerakan itu bersama dengan Pendeta Mulyawan. Gerakan tahun 72. Itu gerakan yang menggerakkan seluruh orang-orang di seluruh tanah Papua. Mulai dari Abepura dia merambat ke seluruh Papua. Haleluya. Dengan tokoh karismatiknya itu Pendeta hamba Tuhan Pendeta Mulyawan. Itu gerakan tahun 19, itu gerakan pencurahan Roh Kudus. Itu mulai lahirnya munculnya gerakan baru, itu gerakan agama baru. Agama gereja Tuhan tubuh Amasya. Haleluya. Nah, gereja Tuhan tubuh Amasya itu lalu hamba Tuhan Pendeta Sinditomo ini Mulyawan ini dia bernubuat bahwa gerakan itu juga dia muncul dari daerah pedalaman Papua, dari jantung Papua, dari gerakan tidak akan muncul juga dari Wagete. Haleluya. Saya tidak sembunyikan di sini. Waktu saya berjabat dengan dia jabat tangan dengan tahun 1998, dia bilang itu gerakan tubuh Kristus itu dia akan muncul itu dari Wagete. Nanti rahasia neraka itu akan dibongkar dari Wagete. Saya tanya dia, Bapak pernah ke Wagete? Dia bilang tidak. Roh Kudus sudah kasih tahu apa yang akan terjadi di atas Papua. Itu tokoh karismatik. Gerakan gereja Tuhan tubuh Kristus atau agama baru. Haleluya. Nah, agama baru ini di dalam roh dia melembaga. Haleluya. Dia telah melembaga di dalam roh. Kita lihat dia punya ayatnya. Haleluya. Supaya jangan kita bingung, bimbang. Haleluya. 1
ya, 1 Efesus, ya, Efesus 1 ayat yang ke-23. Efesus 1 ayat yang ke Efesus 1 ayatnya yang ke-23. Haleluya. Di Efesus 1 ayat 23, di situ menyatakan bahwa jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua di dalam segala sesuatu. Jadi ada tubuh rohani, ya, di dalam tubuh kemuliaan yang waktu Yesus bangkit dia pakai tubuh kemuliaan. Nah, itu tubuh itu bisa menembus segala dimensi. Tiba-tiba ada di Emmaus, tiba-tiba ada di Yerusalem, tiba-tiba ada di Papua, tiba-tiba ada di Amerika, tiba-tiba ada di mana-mana. Tidak dibatasi oleh dimensi. Dia bisa tembus segala dimensi. Tubuh Yesus, tubuh kemuliaan itu. Nah, di dalam roh ini, tubuh itu dia masuk memenuhi melalui 9 kali jawatan setelah mengalami baptisan air, baptisan roh. Nah, karunia itu dimeteraikan di dalam roh. Nah, sehingga bagian dari tubuh Yesus itu sendiri mendapat bagian. Ada yang mendapat matanya Tuhan, hidungnya Tuhan, telinganya Tuhan, rambutnya Tuhan, kakinya Tuhan, tangannya Tuhan, nah, lehernya Tuhan, jantungnya Tuhan, Yesus semua. Jadi dia melembaga, dia di dalam roh itu terbentuk dan hidup, dan itu memang ada di dalam roh. Haleluya. Dia bekerja di dalam roh. Tinggal orang di muka bumi, firman Tuhan bilang itu saling mengenal karunia-karunia. Dia dapat karunia apa? Roh apa, dia karunia apa? Dia jawatan apa di dalam pemerintahan? Itu pemerintahan di dalam roh. Nah, gereja Tuhan, tubuh Kristus yang Tuhan bentuk di dalam roh. Kepenuhan dia. Di sini dibilang, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia. Dia huruf besar, Yesus, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Haleluya. Jadi dasarnya mulai dibangun dari sejak Yesus itu sendiri. Dasarnya mulai dibangun dari Yesus itu sendiri, dipersatukan dalam Kristus. Haleluya. Kita lihat ayatnya di bawah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Yahweh yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Yahweh di dalam roh. Haleluya. Jadi agama baru atau agama tubuh Kristus lahir di Papua itu, kita tidak bisa menemukan dia punya tempat ibadahnya di mana. Karena itu ibadahnya di dalam roh juga. Haleluya. Itu ibadahnya di dalam roh. Tapi ibadah mereka yang ibadahnya itu adalah bait Yahweh, itu adalah yang dimaksud adalah tubuh manusia. Itu rumah Yahweh, rumah Bapa, rumah Bapa, rumah Yesua, atau bait tubuh Kristus, bait Roh Kudus. Haleluya, itu tubuh manusia yang dibeli, ditebusnya oleh Tuhan sendiri, dan Yahweh tinggal dalam tubuh manusia. Haleluya. Jadi melembaga. Haleluya. Dan itu di seluruh dunia. Haleluya. Saya mau beritahukan di sini bahwa kelahiran atau kemerdekaan tubuh Kristus, tubuh Masia itu telah terjadi tanggal 1 November tahun 2020. Haleluya. Telah terjadi dan sudah dimerdekakan. Peletakan batu pertama dia sampai 1 bangunan. Haleluya. Itu bersamaan dengan peletakan Yerusalem baru, peletakan bait Yerusalem yang ketiga. Itu di dalam roh, di dalam roh. Sekarang agama Yahudi sibuk sekarang mempersiapkan pembangunan bait ketiga di Yerusalem. Itu tidak akan dibangun. Karena Yesus sendiri bilang bahwa aku akan meruntuhkan bait Allah ini dengan dia punya batu-batunya, dan aku akan membangun yang 3 hari. Itu pembangunnya di dalam roh, di surga, tapi itu di dalam roh. Hanya orang rohani yang bisa tahu tentang pekerjaan ini. Haleluya. Itu dia punya, jadi dia punya tempat ibadahnya di dalam roh itu adalah di dalam bait Yahweh yang ketiga. Haleluya. Dalam bait Yahweh yang ketiga yang sudah dipulihkan kembali di dalam roh. Haleluya. Kalau di Alkitab dibilang itu akan dibangun kembali oleh turunan dari darah daging dari
turunan dari suku Israel dari suku Yehuda. Haleluya, Daud dan Salomo yang berdarah daging. Di dalam roh, tapi itu pembangunnya dalam roh, bukan secara ini. Jadi jangan lupa Israel, Papua juga itu Israel, tanah air asli ada di sana. Kenapa harus di Papua? Karena Papua itu tanah air asli Israel. Taman Eden ada di sana, kota Tuhan ada di sana. Haleluya. Nah, itu di dalam roh. Jadi sudah dimerdekakan. Tubuh Masiah merdeka itu tanggal 1 November 2020. Sekarang sudah 3 tahun, 2023. Jadi ramalan dari Yosefus ini bilang 2023 itu agama itu sudah ada, sudah muncul. Haleluya. Haleluya. Ini nanti disebut kapal, atau kapal itu kata lain lembaga atau organisasi. Kapal Nuh, Baktera Nuh, atau yang nanti disebut dengan Baktera tubuh Kristus, tubuh Hamasiah. Haleluya. Itu melembaga. Ada bulan April kemarin tahun 2022 itu sudah dipersatukan di dalam Tuhan. Sudah dipersatukan. Bangunan itu dirapi, tersusun, sudah dipersatukan. Jadi kemarin tanggal 1 Januari, 1 sampai 3 Januari 2023 di Abepura. Kami disuruh berdoa di sana. Sampai setelah itu, itu pengurapan tubuh Kristus dipersatukan. Waktu pengurapan tubuh Kristus dipersatukan itu di dalam roh itu di seluruh dunia, pengurapan tubuh Kristus dipersatukan di dalam roh itu setelah selesai baru nanti disambung lagi dengan Tuhan kasih goncang Jayapura, gempa bumi Jayapura. Tuhan kasih muncul itu gempa bumi dan pulau muncul dari laut di Laut Aru di Tanimbar di Maluku Tenggara. Nah, mulai terjadi karena gereja Tuhan tubuh Kristus itu sudah berdiri. Itu di Abepura kemarin waktu Januari tanggal 1 sampai tanggal 3 kami berdoa, dan Tuhan dalam pengurapan tubuh Kristus atau gereja baru itu dalam pengurapan sudah dipersatukan. Haleluya. Kalau tahun 2020 itu pemulihan kembali bait Yahweh yang sudah rusak, Salomo yang sudah rusak itu pemulihan kembali. Alat-alat semua dikembalikan. Alat-alat dari dalam kemah suci itu, dalam bait Allah Salomo itu mulai dari tabut diketemukan. Tabut itu sudah diketemukan. Dari itu bukan ada di Yerusalem sana, itu ada di Papua tabut itu. Kaki Dian diketemukan, kaki Dian ada di Pegunungan Bintan. Dari sana diambil dalam roh, dikembalikan. Karena itu dirusak oleh orang-orang Israel waktu penjajahan Babel. Babel menjajah Israel. Babel itu diperkirakan dari tatanya dari haleluya. Saya tidak bisa bilang sekarang, haleluya. Jadi itu munculnya gereja baru, haleluya. Gereja baru atau agama baru, bukan gereja baru, agama baru. Gereja Tuhan tubuh Hamasiah. Ini berita yang kudus dan tidak terbinasakan. Ciri-ciri yang di dalam gereja Tuhan tubuh adalah, ciri khasnya adalah seperti yang Yesus bilang, berita yang kudus dan tidak terbinasakan. Kudus itu bagaimana? Ya, 66 anggota tubuh manusia itu harus dikuduskan. Doakan mata, doakan telinga, doakan hidung, doakan ini kepala. Jadi waktu tanggal 1 Januari itu Tuhan mendesak kami untuk berdoa. Periksa itu otak besar, otak kecil, mata, telinga, luar dalam, periksa. Karena ini pengurapan tubuh Kristus di gereja baru gereja Tuhan tubuh Hamasiah. Pengurapan penyatuan tubuh Kristus di seluruh dunia. Yang ada di dalam, yang memiliki karunia Roh Kudus dan 9 karunia 5 jabatan di dalam roh. Haleluya. Jadi serdadu-serdadu Tuhan itu dipersatukan tahun 2023 ini. Jadi sesuai dengan apa yang Yosefus meramalkan atau bernubuat bahwa agama baru akan muncul dari arah timur Indonesia. Nah, ini sudah tahun 2023 itu sudah mulai nyata. Di dalam roh, di dalam roh. Haleluya. Karena pembangunan tubuh Kristus itu terjadi di dalam roh, bukan secara jasmani. Di dalam roh itu ada tubuh rohania. Tubuh Yosua itu tubuh rohania. Tubuh rohania itu adalah tubuh yang hidup, yang ada, dan dia membentuk di dalam roh kepenuhan di dalam tubuh manusia. Manusia yang kudus, tubuhnya dikuduskan. Bukan saja segi rohaninya, jiwanya, tapi kudus tubuhnya, terutama tubuh ini harus dikuduskan. Didoakan. Cara berdoanya bagaimana?
Ceritanya panjang. Kalau cara berdoa merendahkan diri seperti Yesus merendahkan diri. Itu berdoa sumsum, tulang-tulang, darah, daging, semua. Karena bagian-bagian tubuh ini. Kalau itu didoakan, dibilang gerakan tubuh Kristus dan memiliki tubuh yang kudus. Nah, kalau Yesua itu, kenapa tulang-tulang tidak dipatahkan? Karena Yesua tubuh alamiah, tubuh kudus. Bukan tubuh alamiah, tubuh rohania, tubuh kudus. Dia mempertahankan kekudusannya sampai mati di atas kayu salib. Itu yang dibilang berita yang kudus dan tidak terbinasakan. Haleluya. Jadi ciri khas adalah kekudusan. Haleluya. Dari segi hidup bagian dari tubuh-tubuh manusia itu kudus. Haleluya. Itu kudus dan tidak terbinasakan. Kalau tubuh itu kudus, maka kalau kita lihat kembali tadi di 1 Korintus 15 itu di ayat terakhir. Sengat maut telah ditelan oleh apa? Tubuh yang dapat binasa ini menggunakan tubuh yang tidak dapat binasa. Tubuh yang tidak dapat binasa itu apa? Tubuh Kristus kepenuhan, karena tubuh ini sudah dikuduskan oleh darah Yesus melalui doa yang turun temurun, doa menyelesaikan dosa turun temurun, dosa pribadi, dosa suku, kaum, marga. Haleluya. Itu berita yang kudus dan tidak terbinasakan. Berita kudus dan mulai diberitakan mulai dari pribadi, keluarga, tubuh Kristus pribadi, tubuh Kristus keluarga, tubuh Kristus lokal, tubuh Kristus umum menyeluruh. Haleluya. Itu tubuh Kristus, berdoa membentuk satu tubuh Kristus. Pribadi, keluarga, nah, dia jalan terus. Haleluya. Kaum, marga, suku, bangsa. Haleluya. 1 Korintus Yohanes Wahyu 14 ayat 6 itu menghakimi kaum, suku, bangsa. Haleluya. Nah, ini ceritanya panjang, saya tidak uraikan ke sana. Kita kembali ke agama baru tadi yang akan muncul dari Indonesia Timur, yaitu dari Papua. Haleluya. Jadi yang dimaksud agama baru adalah gerakan gereja Tuhan tubuh Amasya yang sedang muncul. Haleluya. Dia menyembahnya apa? Siapa yang dia menyembah? Haleluya. Agama baru tidak menyembah siapa? Sang Pencipta di dalam roh dan kebenaran. 1 Korintus Yohanes 4:23-24 itu. Nama Sang Pencipta di surga itu disebut Yahweh. Yahweh. Jadi agama baru itu atau tubuh Amasya itu dia menyembah Yahweh. Yahweh Israel. Haleluya. Nama Sang Pencipta. Jadi Bapak bilang itu nama Zaitun, nama pohon zaitun tetap pohon zaitun. Ya, nama Yahweh tetap nama Yahweh. Yahweh ya. Nama di dalam siapa? Nama Yesuha Adonai Amasya. Yesuha. Nama batu karang tetap batu karang. Haleluya. Jadi menyembah Bapa Yahweh di dalam Yesuha Amasya Adonai dalam persekutuan tubuh Kristus, tubuh rohania, tubuh Amasya di dalam roh. Haleluya. Nah, kita sudah tahu. Haleluya. Jadi kalau pakai nama istilah Allah, Yesua, itu bahasa-bahasa bumi, sebutan dalam bahasa-bahasa bumi, tidak dipakai di surga. Haleluya. Haleluya. Ini dia punya ininya. Nah, sekarang mereka ibadah pada hari apa? Ibadah yang sangat dihormati di surga pada hari yang ditetapkan oleh Bapa di surga, yaitu hari yang ke-7, hari Sabat. Itu adalah ibadah dari inti ibadah dari agama baru itu. Agama tubuh Amasya, tubuh Kristus, tubuh Amasya itu dia beribadah pada Tuhan bilang harus ditetapkan ibadah pada hari Sabat. Haleluya, hari Sabtu. Mengapa hari Sabtu? Hari ke-6 itu, hari Jumat itu Bapa Yahweh menciptakan manusia, dan manusia itu dalam tubuh manusia tadi pertama, Adam pertama punya tubuh alami itu belum hidup. Dia masih mati hari ke-6 itu. Nanti hari ke-7 baru Tuhan Yahweh adakan Tuhan atas manusia. Hari yang diadakan hari Tuhan atas manusia itu hari ke-7. Hari Sabat baru Tuhan membawa, yang pertama Tuhan membawa napas, masukkan dalam hidung dari manusia Adam yang tadi mati. Dikasih napas. Yang kedua adalah Yosua punya nama huruf T. Itu taruh dalam hubung-hubung Adam dan Hawa tadi. Dimasukkan. Terus manusia dan makhluk dan segala produk Taman Eden itu semua diberkati. Di situ mereka mengadakan riuria. Mereka mengadakan penyembahan pada Bapa di surga, memuliakan dengan nafas mulut mereka yang telah hidup. Haleluya. Namun setelah Adam dan Hawa jatuh, kemuliaan itu hilang. Adam yang kedua datang lagi, Yesua namanya. Yesua ini layan telah mati kenapa harus mati pada hari Jumat?
Dia harus mati pada hari Jumat karena itu hari ke-6, hari manusia. Dia mati atas dosa manusia. Haleluya. Pada hari itu juga karena persiapan Sabat, dia harus pergi ke Firdaus. Dia ajak penyamun yang tadi kanannya mengaku dia masuk Firdaus. Di sana Firdaus, di Firdaus. Yesua melayani orang-orang yang tertahan, orang perjanjian lama mati dalam Tuhan yang tertahan di Tartaro. Dia bebaskan mereka, bayar lunas dengan darahnya. Haleluya. Di sana dia menutup pintu-pintu maut, naga dimasukkan dalam tahanan luar. Haleluya. Pintu-pintu surga dibukakan, maut dibinasakan. Haleluya. Itu kerja Yesua di hari Sabat di Firdaus. Setelah dia mati, pada hari yang ketiga, hari Minggu dia bangkit. Haleluya. Dia bangkit pada hari Minggu. Dia bangkit bahwa dia menyatakan iblis sudah kalah. Jadi hari kekalahan iblis itu hari Minggu. Haleluya. Itu hari Minggu, itu hari kekalahan iblis. Haleluya. Makanya bangsa-bangsa itu mereka takut. Takut kalau gereja Tuhan tubuh Kristus, kalau agama ini kalau dia muncul, agama Tuhan Yesus sendiri tubuh Kristus, kalau dia muncul itu semua agama akan dibinasakan. Dia takut. Roma dia membentuk dia punya agamanya sendiri. Eropa dia membentuk dia agama sendiri. Amerika dengan Indonesia, berbagai negara-negara bangsa-bangsa bentuk agamanya sendiri-sendiri di seluruh dunia. Itu nanti disebut agama-agama penjajah, agama-agama besar. Haleluya. Tapi semua agama ini akan dihabiskan, akan diruntuhkan. Haleluya. Akan dihabiskan, akan diruntuhkan, akan dibinasakan. Karena berita yang kudus dan tidak terbinasakan, dia akan datang dari timur ke barat. Haleluya. Siapa akan membinasakan itu agama-agama itu? Yesus sendiri akan menggoncangkan semua. Lembaga perbuatan-buatan manusia akan digoncangkan. Ini adalah rangka penama terencana agung Yahweh. Itu akan dibinasakan. Semua akan diruntuhkan. Haleluya. Semua model apapun, jangankan itu organisasi besar, agama-agama saya akan diruntuhkan, PBB akan dibubarkan. Haleluya. Oleh gerakan Tuhan itu sendiri. Haleluya. Ya. Lalu banyak orang bilang, kalau agama baru itu kita harus ajak dia supaya dia memiliki dia harus memiliki legalitas. Haleluya. Agama baru itu tidak bisa dilegalitaskan oleh manusia. Sudah saya kasih kamu sebagai ini SK atau ini untuk kamu bentuk satu gereja baru dengan SK ini. Itu tidak bisa. Agama baru ini tidak bisa dilegalitaskan atau diizinkan oleh negara apapun. Tidak bisa. Atau bangsa apapun tidak bisa. Karena itu Tuhan punya. Dan itu tidak dapat dibinasakan. Gerakan ini. Gerakan agama baru yang disebut dengan gereja Tuhan tubuh Kristus, tubuh Hamasiah ini. Itu dia terbentuk di dalam roh. Haleluya. Tidak dapat dibendung oleh kekuatan apapun. Haleluya. Orang itu mungkin dia datang mau tangkap gerakan itu yang sedang mereka mulai bergerak, berdoa, mulai memuji, menyembah, mulia. Orang itu nanti akan ditangkap oleh Tuhan seperti Saulus dulu. Dia dari agama Yahudi. Saulus datang mengenai gerakan tubuh Kristus. Mereka memang tangkap mereka lain dia sudah bunuh. Ya Tuhan tangkap Paulus. Haleluya. Termasuk saya ini. Saya ini mau datang tangkap ganggu orang-orang yang beribadah dalam tubuh Kristus. Saya ditangkap oleh Tuhan. Haleluya. Jadi siapapun kita, siapa hebat, akan binasa, akan hancur. Karena gerakan-gerakan dahsyat Tuhan sendiri punya tubuh sendiri. Haleluya. Nah, gerakan baru itu yang akan muncul di sana. Dan itu sudah merdeka tanggal 1 November 2020. Tubuh gereja Tuhan tubuh Kristus itu. Sekarang sudah 3 tahun dan pas 3 tahun 2023 ini, ya apa yang disampaikan oleh Yosefus itu, haleluya, itu sudah mulai nyata di dalam roh dan gerakan ini memang tidak dapat dibendung oleh kekuatan apapun. Kita tunggu. Sebentar akan ada pencurahan besar-besaran. Pencurahan Roh Kudus itu besar-besaran. Gerakan ini tidak dapat dibendung. Nanti profesor, doktor dari berbagai denominasi gereja itu mereka akan heran-heran. Wah, haleluya. Ini gerakan apa lagi? Haleluya. Gerakan nanti namanya gerakan agama baru atau gerakan yang disebut dengan gerakan tubuh Kristus, tubuh Hamasiah di dalam roh. Digerakkan roh sendiri. Haleluya. Didorong oleh roh sendiri. Haleluya. Nah, orang mulai menafsirkan lagi bilang bahwa burung buas dari timur. Kita baca itu ini. Yesaya 46. Yesaya 46 ayatnya yang ke-11. Yesaya 46 ayat yang ke-11.
Nah, kita lihat di situ. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang-orang yang melaksanakan keputusanku dari negeri yang jauh. Aku telah menyatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Nah, ayat ini sudah mulai banyak orang menafsirkan dengan versinya dia sendiri tanpa dia tanya Bapa di surga. Haleluya. Baik itu dari orang Papua, Maluku, orang dari NTT, baik itu dari Sulawesi sebelah, dari Jawa, dari Sumatera, Kalimantan, dan dari luar. Haleluya. Nah, itu gerakan apa? Apakah Yesus pernah sampaikan tentang ini? Iya, pernah Yesus sampaikan. Haleluya. Kita lihat apa Yesus sampaikan. Ayatnya di mana? Matius 24. Matius 24 ayat yang ke-27 28. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan meloncarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ berkerumun burung nasar. Nah, Yosefus yang tadi itu dia mulai dengar firman Tuhan ini, dia cari tempat arah timur itu di mana. Dia penasaran. Haleluya. Sampai di Roma dia cari tahu itu timur itu wilayah ada di sebelah. Oh, ada di wilayah pesisir laut. Dia ada di wilayah pesisir laut. Pesisir laut yang banyak. Yang dilihat dibilang oleh saya itu, oh arahnya di sebelah timur matahari naik. Oh Nusantara, Nusantara. Itu pulau-pulau banyak di sana. Tapi pulau yang bagian timur. Haleluya. Ada yang bertanya, kami di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Jawa, dong bilang tidak. Haleluya. Itu dia datang dari sebelah timur. Haleluya, di Papua. Haleluya. Ya, kita lihat. Sebab sama seperti kilat memancar sebelum meloncat saja sampai ke barat. Demikianlah kedatangan Anak Manusia. Jadi Yesus tidak akan datang dari pintu gerbang timur, dari sebelah timur. Yaitu posisinya ada di Papua. Titik timurnya itu ada di sana. Diapit oleh 3 samudera tadi. Haleluya. Nah, itu gerbang timur itu berdiri dalam roh di sana. Nah, cahaya itu dia memancar. Cahaya kilat memancar dari sebelah timur, melontarkan cahaya sampai ke barat. Itu apa? Haleluya. Gerakan Roh Kudus, kemuliaan Tuhan. Matahari bercerita tentang kemuliaan Tuhan. Bulan bercerita kemuliaan Yesus. Dan bintang bercerita tentang kemuliaan Roh Kudus. Satu gerakan besar akan kerja bersama dengan agama baru tadi. Atau gereja Tuhan tubuh Kristus. Akan kerja sama. Melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Firman Tuhan mencatat dalam Mazmur. Keajaiban-keajaiban terjadi di tempat matahari naik. Dan mujizat-mujizat terjadi di tempat matahari terbenam. Itu di Yerusalem matahari terbenam. Matahari terbitnya itu dia ada di Papua. Haleluya. Jadi berita itu dia akan datang dari timur. Yesus sudah bilang. Haleluya. Nah, itu dari mana? Orang tanya, Yesus di sini jawab lagi 28. Di mana ada bangkai, di situ berkerumun burung nasar. Haleluya. Burung nasar itu lain. Kata lainnya itu burung Raja Wali. Kata lainnya itu disebut dengan burung Garuda. Burung Garuda, burung Raja Wali. Nah, kalau Yesaya bilang itu burung buas. Itu burung buas itu lambanya apa? Burung nasar itu lambanya apa? Makanannya apa? Darah dan daging. Haleluya. Nah, ini siapa? Jadi tadi gereja baru itu, atau gereja tubuh Masia itu, dia punya makanannya itu makan darah daging Kristus, perjamuan kudus atau darah daging Kristus. Makan firman Tuhan, sum-sum, tulang-tulang, otak-otak, pikiran seluruh bagian-bagian 66 anggota tubuh Yesus itu. Mereka makan. Haleluya. Mereka bagai burung nasar, mereka bagaikan burung buas, mereka bagaikan burung. Haleluya. Itu satu secara roh. Secara jasmani, orang Papua adalah orang Israel yang telah menyalibkan Yesus, membunuh para rasul, para nabi. Nah, ini yang sedang dipulihkan di dalam doa, dalam pemberesan dosa turun-temurun kepicikan Israel. Kalau itu semua terjadi, pemulihan tubuh Kristus, pemulihan 12 suku Israel, dosa turun-temurun Israel dan perusahaan utama itu kalau sudah terjadi, maka gereja ini akan muncul. Gereja Tuhan tubuh Amasia itu. Di dalam roh pemulihan telah terjadi. Haleluya. Maka mereka punya makanannya apa? Makanannya daripada gereja Tuhan tubuh Amasia itu adalah darah dan daging Kristus. Haleluya. Darah dan daging Kristus. Haleluya. Jadi darah dan daging Kristus dimakan, bagaimana makanannya?
Makan firman Tuhan, darah dan daging Kristus. Makan perjamuan kudus. Percaya adanya perjamuan kudus itu adalah lambang dari darah daging. Yesus sendiri berkata, tubuh Kristus, amin. Darah Kristus, amin. Matius 26 ayat 26. Kita baca. Matius 26 ayat 26. Di sini Yesus masih memberitahukan tentang burung Nasar itu, di mana ada bangkai di situ berkebun burung Nasar. Matius 26 ayat yang ke-26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecah, lalu memberikannya kepada murid-murid dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang untuk penghapusan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu di dalam kerajaan Bapakku. Haleluya. Jadi Tuhan Yesus itu makanan terakhir dia makan itu perjamuan kudus. Mulai dari dia tangkap sampai kepada di proses naik di atas kayu salib, dia tidak makan minum. Haleluya. Sampai dia akan makan minum setelah apa? Dalam pesta kawin anak domba. Haleluya. Pesta kawin anak domba di udara. Haleluya. Pertemuan. Haleluya. Jadi makanannya Tuhan adalah jiwa-jiwa manusia. Dia merindu. Haleluya. Penuaian itu akan digerakkan oleh ini, burung buas ini. Mereka burung buas itu bercerita tentang tubuh manusia yang selalu makan darah dan daging Kristus, yang memberi kekuatan mereka menjadi kuat. Haleluya. Mereka menjadi kuat, mendapat kekuatan baru, porsi baru. Apalagi sekarang Bapak perintahkan setiap hari Sabat itu harus makan minum darah dan daging Kristus. Haleluya. Makan firman Tuhan, makan dan minum darah dan daging Kristus. Haleluya. Itu kami diperintahkan. Haleluya. Mulai dari ini sehingga pada setiap hari Sabat harus makan dan minum darah daging Kristus. Itu kekuatan. Haleluya. Elia dia berjalan, dia harus makan dan minum darah daging Kristus. Haleluya. Ya, sama dengan makanan pokoknya orang Papua pantai itu sagu, orang pedalaman itu nota, petatas, orang Yahudi itu gandum. Tapi agama Yahudi makanan pokok itu mana? Haleluya. Semua ini punya ini. Ya, haleluya. Jadi makanan yang menguatkan gereja Tuhan tubuh Masiah tadi itu makan firman tubuh Kristus, darah daging Kristus, dengan makan darah daging, kekuatan darah Kristus, kekuatan tubuh Yesus itu dia akan menguatkan. Haleluya. Sehingga ketika itu terjadi, haleluya. Sekarang kekuatan antikris atau kekuatan suangit terbang, penyamuk itu apa? Mereka pun kekuatan adalah daging manusia, tubuh manusia. Mereka aus akan darah manusia, tubuh manusia. Haleluya. Satu negara mau dikatakan dia kuat itu, dia kalau dia banyak berperan, banyak korbankan, itu dia tumbal. Oleh kekuatan dia ada di sana dalam tubuh manusia, daging manusia. Tapi kekuatan agama baru ini atau gereja Tuhan tubuh manusia itu kekuatan adalah darah daging Kristus. Makanya burung buas dari timur aku akan memanggil untuk melaksanakan keputusanku. Keputusan Tuhan itu apa? Keputusan Tuhan itu adalah apa? Haleluya. Banyak. Salah satunya kita akan bahas tentang bagaimana kerajaan baru, kerajaan tubuh Kristus akan didirikan dan beribu kota di tempat di bumi yang tempat yang Tuhan sudah abadikan. Yaitu ibu kotanya di Taman Dedeng, di rahim bumi Papua. Haleluya. Nah, itu keputusan Tuhan yang Tuhan sudah putuskan dari keabadian. Haleluya. Lembaganya akan bekerja dalam gereja Tuhan tubuh Masiah. Itu satu pemerintahan tubuh Masiah. Tidak ada lain. Satu organ tubuh Kristus. Yesus adalah kepala dari tubuh Kristus. Haleluya. Saudara, haleluya. Itu yang 2023 itu sudah mulai dipersatukan. Dalam roh sudah mulai dipersatukan. Ingat, gereja Tuhan tubuh Masiah itu dia akan muncul di Papua, dari rahim bumi Papua, dari Papua. Sedangkan antikristus, sementara itu antikristus dia akan muncul dari mana? Haleluya.
Yang Tuhan kasih tahu kami, yang Bapak Yahweh kasih tahu kami itu, antikris dia akan muncul dari Rusia. Jadi waktu kami berdoa mengikat itu, ular naga berkepala 7. Dia kepala 7 itu, kepala 7 membagi wilayah 7 adat di Papua. Lehernya ke bawah itu ada di Maluku, lari terus ke seluruh benua. Dia tubuh dia ada di Mesir. Ekornya ada di Cina dan India. Waktu kami berdoa, Tuhan mengikat itu tanggal 24 Mei itu, Tuhan mengikatnya, masukkan dalam tahanan dalam, dimeteraikan. Wahyu 20 ayat 1, 2, 3. Setelah itu Tuhan munculkan satu naga lagi. Naga ini dia bertanduk 2. Dia muncul di laut Rusia. Kami berdoa tanya, Tuhan bilang itu pemerintahan antikris, dia akan muncul dari sana. Kami berdoa tanya Tuhan, bagaimana kami mau ini? Tuhan bilang itu semua Tuhan yang ngatur. Jadi kamu hanya cukup melihat, karena itu akan dipakai untuk menggocok gereja. Artinya itu akan dipakai untuk bagaimana aniaya atau penabisan gereja, bangsa-bangsa dari berbagai dominasi gereja umat Tuhan yang ada di seluruh dunia. Haleluya. Akan digocok oleh gerakan antikris itu. Apakah mereka sungguh-sungguh pegang Tuhan Yesus itu dengan sungguh-sungguh atau tidak, beribadah dengan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, akan ada alat penyapi akan muncul dari Rusia sana. Antikris dia akan muncul dari sana. Dan itu berapa negara akan gabung, kita belum masuk ke sana, belum tahu. Mungkin banyak yang mulai tahu. Tapi antikris akan muncul dari sana, dia sudah mulai. Dan milisinya akan bentuknya, nanti PBB itu akan terbagi berapa, kita tidak tahu. Dia terbagi PBB, bangsa-bangsa, karena dunia sedang menuju kepada sistem kebinasaan, sedang menuju. 2022 itu gerakan corona, dia mulai goncangkan agama-agama bangsa-bangsa, gereja-gereja bangsa-bangsa sudah mulai digoncangkan. Haleluya. Jadi kenapa Roma Paus itu sekarang dia mulai ganti Yesus itu dari kulit hitam? Tadinya tidak. Haleluya. Roma dia mau kuasai, dia bilang dia kuasai seluruh dunia. Tidak. Akan digoncangkan semua. Bilang kok Arab, ke India, ke Cina, ke semua akan digoncangkan. Haleluya. Dalam 21 seri hukuman Tuhan. Jadi antikris itu dia pergerakannya dia muncul dari Rusia. Haleluya. Supaya tahu. Haleluya. Yang Tuhan beritahu kami supaya kami tahu itu, yang berikutnya itu adalah nanti banyak untuk melebur gereja itu, banyak hamba-hamba Tuhan dari berbagai dominasi gereja itu yang tidak sungguh-sungguh itu, sepertiga itu akan diseret oleh ekor dari naga. Dan posisi naga juga itu memang dia ada di dia ada di arah laut Pasifik. Haleluya. Jadi hamba-hamba Tuhan tidak boleh main-main. Baik itu kau dari gereja-gereja Katolika, gereja aliran Protestan, apapun tidak boleh main-main. Jangan hanya pegang firman Tuhan di kulit. Orang may bilang pegang kulit, hanya kulit-kulit saja. Tidak, kamu harus masuk. Baptisan air, baptisan roh, baptisan tubuh Kristus, baptisan roh, baptisan api. Matius 3 ayat yang ke-11 itu. 11, 12. Sebab alat penapi ada di tangannya, memisahkan sekam dari debu tanah. Haleluya. Ini tidak main-main akhir zaman itu. Kengerian akan terjadi. Haleluya. Dan waktu kamu mau berdoa yang ekor dari naga yang mau menyeret sepertiga dari, Tuhan bilang, kamu punya kekuatan apa? Kamu berdoa saja. Itu semua Tuhan Bapak Yahweh yang ngatur. Haleluya. Jadi kalau itu Bapak Yahweh yang ngatur, Yesus yang ngatur, sekarang kita mau apa? Kita mau apa? Kau bilang kau saya profesor dok begini, itu mau apa? Jadi saya harus bertahan di gereja ini dengan saya punya paradigmanya, saya punya dogma doktrinnya. Sekarang kau mau bertahan dengan apa? Kalau waktu Tuhan dan Tuhan mulai goncangkan bumi, Tuhan mulai goncangkan lembaga-lembaga, Tuhan mulai goncangkan negara, bangsa-bangsa. Haleluya. Kau mau lari kemana? Tidak ada tempat pelarian. Haleluya. Tapi saya mau kasih tahu. Haleluya. Satu gerakan gereja Tuhan tubuh Amasia ini akan muncul, yang siapa yang di dalam Kristus Yesus Amasia Adonai, dia akan bertahan di dalam di sana. Haleluya. Yang penting adalah ikuti syarat-syarat yang mau masuk ke dalam gereja Tuhan tubuh Amasia itu. Syaratnya apa? Percaya Yesus, bertobat, beri diri dibaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Setelah itu apa? Beri diri supaya kau dapat karunia Roh Kudus atau baptisan roh. Setelah itu baptisan api. Setelah itu baptisan tubuh Kristus atau pakai tubuh kemuliaan. Nah, tapi syarat-syarat dua dulu di bawah. Baptisan roh ini harus dilakukan dulu. Supaya kau dapat meteraikan dan meterai Roh Kudus masuk dalam bilangan tubuh Hamasia. Haleluya.
Di situ dia punya syaratnya untuk masuk ke dalam. Haleluya. Lalu kau adakan doa pelepasan. Nah, ciri khas yang akan muncul yang membinasakan bangsa-bangsa itu ciri khasnya apa? Ya, salah satu ciri khas dari gereja Tuhan Tubuh Masih akan muncul adalah kembali ke firman Tuhan. 1 Wahyu 19 ayat 11 lari sampai 21 sampai mengikat ular naga. Gerakan itu gerakan besar, gerakan peperangan rohani namanya. Peperangan rohani untuk membinasakan, menghancurkan semua dewa-dewi, agama bangsa-bangsa. Kamu ingat, kamu dengar. Saya mau kasih tahu. Yang Roh Kudus kasih tahu kami itu semua agama-agama bangsa-bangsa, agama Kristen agama dominasi Kristen maupun juga agama-agama bangsa-bangsa itu. Di dalamnya ada dewanya, ada dewinya. Makanya Bapak tidak senang, Bapak di surga tidak senang. Semua agama-agama itu ada setannya, ada dewanya, ada dewinya. Bahkan jangan sampai agama-agama. Agama tuh ini saja itu ada setannya, ada dewanya, ada dewinya. Ada warisan, ini yang akan ditaklukkan oleh gereja Tuhan Tubuh Amasia. Jadi bagaimana gereja agama yang baru yang dilamar oleh Yosefus itu? Kalau agama itu dibilang itu dia muncul dari agama ini, dia pakaian ini, dia pakaian ini. Di sana tidak lihat itu pakaian, tidak ada. Jadi kalau macam agama ini muncul di sebelah agama baru, dia punya kekuatan. Nah sekarang dia melawan agama yang di sebelah, dia punya dewa juga di sana, dewa juga. Mereka sama dengan sama-sama mereka, tidak bisa. Yesus bilang apa? Nanti kerajaan pecah kerajaan kalau mereka satu warna. Aku mengusir setan dan kuasa Roh Kudus berarti kamu tahu bahwa kerajaan Jawa sudah dekat. Itu Yesus berkata demikian. Kerajaan-kerajaan dunia akan terpecah-pecah. Haleluya. Itu berita kudus dan tidak terbinasakan. Dia akan datang dari timur ke barat. Haleluya. Dan banyak hamba Tuhan di Jawa, itu mereka sudah tahu. Ada yang mulai mendapat hikmat, pewahyuan. Mereka mulai tahu. Haleluya. Bahwa itu dia akan memang muncul dari arah timur. Sekarang bagaimana kita persatukan barisan. Di dalam barisan tubuh Hamasya itu sendiri. Haleluya. Masuk dalam barisan tubuh Masias itu sendiri dalam dimensi roh. Karena di dalam dimensi roh pada tahun 2023 ini sudah dipersatukan. Jadi waktu itu Tuhan bilang kami harus ke Batam karena gereja Tuhan mau dipersatukan gereja Tuhan. Dari sana kami dari Batam. Ketika kami berdoa Tuhan bangkitkan. Seperti yang dibuat oleh hamba Tuhan dari Yerusalem sana, dari Israel, reading bahwa serdadu Tuhan akan datang dari timur, dari Papua, dari tempat rahim bumi, tempat bayi dilahirkan. Haleluya. Itu nubuatan Rick Reading dari Yerusalem. Mereka berdoa dari Yerusalem. Pada waktu Tuhan suruh kami bulan kemarin April ini ke Batam. Haleluya. Tuhan berdoa untuk mempersatukan. Kami hanya berdoa saja. Bapak ya mempersatukan gereja Tuhan Tubuh Kemasia itu. Atau yang disebut dalam ikatan barisan. Nanti barisan ini disebut barisan serdadu Tuhan. Dalam gerakan doa peperangan yang sangat dahsyat untuk menaklukkan dewa-dewi suku-suku bangsa. Dan agama dan kaum dan lembaga manusia di muka bumi. Haleluya. Dan itu bukan kami, tapi Tuhan sendiri yang akan menyelamatkan itu semua adalah 21 seri hukuman-hukuman Tuhan. Saudara, berbahagialah bagi apa yang kami sampaikan. Haleluya. Adalah paling banyak di antara di sini dari berbagai dominasi gereja yang fanatik dengan agama, pemahamannya, firman Tuhannya kurang, belum mengalami bersama dengan Roh Kudus, belum nyala, pasti ada banyak yang tidak percaya. Pasti banyak yang tidak percaya apa yang kami sampaikan ini. Haleluya. Tapi kami mau katakan, kau tidak percaya atau percaya, kau terima atau tidak terima, mau atau tidak mau, ya atau tidak, matahari tetap terbit di timur, terbenam di barat. Apa yang dibuat oleh firman tetap, firman Tuhan akan digenapi. Dan masa dulu nubuatan, hari ini penggenapan. Dan penggenapan sedang terjadi. Dengan demikian, jangan tergesa-gesa ambil keputusan dan ponis ini, ponis itu sana. Tapi karena kalau kau ponis sana, ponis ini, nanti kau tabrak dengan tabrak batu. Karena di Gunung Sion itu ada satu batu. Batu, haleluya. Itu siapa? Yosua sendiri. Nanti kau akan tabrak dengan Roh Kudus, tabrak dengan batu. Dengan demikian hendaklah kau harus merendahkan diri, minta ampun dan berdoa tanya Tuhan, apakah itu benar? Itu bagaimana? Berdoa tanya Tuhan. Haleluya. Dan pas Tuhan akan memberitahukan, Roh Kudus akan memberitahu kepada engkau yang bergumul, yang bertanya, ini agama baru, agama namanya agama baru itu tubuh Masia. Apa benarkah itu? Haleluya. Engkau harus bertanya, masuk dalam doa, bertanya-tanya, ini akhir zaman, berjaga-jaga dan berdoa supaya engkau jangan binasa di jalan. Haleluya.
Demikian yang kami sampaikan, berbagailah bagi mata yang melihat, hati yang percaya, mata yang melihat, telinga yang mendengar, kaki tangan tubuh Kristus, tubuh Amasya yang melaksanakannya. Haleluya. Salam sahabat. Haleluya. Amin.